Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila tuh dilaporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Tama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah tetap meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana juga biasa, datang suatu pertanyaan yang dari Pak Jasman. Ustaz, kalau saya lihat masa kini, kenapa tidak ada seorang pun yang mampu untuk mematahkan argumen dari Rocky Gerung? Bahkan Presiden dikatakan tidak paham dengan Pancasila. Semua orang terdiam. Apa istimewa dia, Ustaz? Dan dia mengatakan backingnya adalah akal sehat. Dapatkah Ustaz untuk mematahkan argumennya atau memberi satu penjelasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Pak Jasman, diketahui saya soal memata-mata orang tak suka. Tidak pernah saya memata-mata orang. Saya suka memperbaiki atau meluruskan orang atau memberi nasihat kepada orang suka. Untuk menjatuhkan orang tidak suka. Mematah orang tidak suka, ya, untuk diketahui. Tapi Pak Jasman mengatakan masa kini, masa sekarang maksudnya, ya, tidak ada orang yang mampu menghadapi argumen daripada Rocky Gerung. Tidak ada yang mampu mematahnya, katanya. Bagaimana Ustaz? Apakah Ustaz sanggup matah? Saya katakan tadi, saya tidak akan mematahkan orang, tapi untuk memperbaiki, bolehlah, ya. Saya akan coba untuk memperbaikinya. Ya, ini untuk apa, Pak Jasman. Ya, untuk menjawab berikut, kalau kita lihat kata dia, Pak Jokowi itu atau Presiden Republik Indonesia ini belum paham tentang Pancasila, katanya, ya. Tapi sebaliknya dia lupa. Dia melangkah, rupanya dia terlangkah. Apa? Dia sendiri bicara, tapi dia juga tak tahu kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa orang Yunani sebut verbalisme. Tahu ngomong, tapi tak tahu apa yang diomonginya. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dia sudah jelas langsung melanggar dari sila kedua, kalau dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kurang adab dia jadinya. Apa itu maksudnya? Apa yang dimaksud kemanusiaan yang adil beradab itu mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan sesama manusia, ya, masuk dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan. Jadi kita harus punya adab bersama diri kita, adab dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Kita punya adab. Tapi kalau kita tidak punya adab, bagaimana dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab? Kita mengaku manusia tapi tidak beradab. Nah, itu sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah si Rocky Gerung, ya, Anda termasuk beruntung. Kalau saya dosen dulu untuk antum, jelas antum nilainya E. Di mana letak E-nya? Ya, saya dulu menilai bukan hanya sekedar intellectual question, tapi saya akan nilai orang itu emotional question.
bukan sekedar IQ tapi EQ. Ya, jadi kalau antum kalau bersikap tentang apa, sikap tentang moral kurang, nilainya E. Itu alhamdulillah, bersyukurlah antum, bukan saya sebagai dosen antum. Itulah yang saya harapkan. Di sini kalau antum mengatakan orang itu melanggar karena dia kata antum berutang dengan apa, dengan Cina, berarti dia tidak paham dengan Pancasila. Tapi antum sendiri yang tidak paham dengan Pancasila. Kenapa? Antum telah melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itulah yang kena antum. Itu ya. Itu kalau dengan saya tak ada jalan lain, nilai E tu. Ya, nilai E. Sebab saya nilai itu termasuk emotional question itu saya nilai juga. Jadi antum berhati-hati. Jadi untuk semangat bolehlah untuk masa kini. Tapi orang memang terdiam. Kalau antum bicara orang tak dapat berbunyi, ya. Tapi antum tahu sebaliknya. Kalau antum untuk menyampaikan itu hanya sekedar akal doang, ya, itu sama aja kita dengan Firaun dulunya. Firaun gitu juga. Kalau menurut akal saya, apa backingan saya? Backing saya katanya, backingnya akal. Sama Firaun punya backing akal. Kita tak boleh. Kita selaku orang, apalagi orang Islam atau beragama lain pun, saya katakan backing kita hanyalah Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Itu backing kita. Kalau backing akal, kalau akal diambil Allah, tak ada backing kita lagi. Itu apa? Untuk saya sampaikan kepada Rocky Gerung, harus paham itu. Kita sebenarnya tidak hanya sekedar akal. Ya, manusia itu bukan hanya akal saya, kita ada akal, ada hati, ya, ada punya moral, itu paling tinggi itu, ya, atau yang lebih tinggi lagi namanya akhlak, itu yang paling penting. Kita harus punya nilai-nilai tentang moral itu. Jangan kita mengandalkan kata akal kita bagus, tapi ternyata kita tidak punya nilai-nilai kesadaran bermoral, itu sangat berbahaya itu. Rocky Gerung di sini karena antum saya anggapkan juga masih di bawah lagi, saya jauh, ya, mungkin waktu saya masih pentinglah jauh lah di bawahnya. Jadi antum harus paham juga, kita berhati-hati ya kalau menyampaikan itu, berhati-hati. Rasakan seperti apa. Kalau saya digitukan orang bagaimana? Begitu. Jangan kita merasa bangga. Saya kira mungkin bangga mungkin. Orang mengatakan hebat, presiden saja dikatakan gitu atau direndahkan begitu. Hebat, ada orang lain yang berani seperti itu. Jangan kita bangga, merasa bangga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kesadaran sikap moral. Jangan kita merasa itu bangga. Kalau saya tidak bangga, ya, tidak merasa bangga kita kita melanggar suatu nilai-nilai, suatu kesadaran sikap moral, ya, atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan manusia sama manusia, atau antara kita sama kita, atau kita dengan lingkungan sekitar kita. Makanya itu perlu kita pikirkan, ya. Makanya kita bukan hanya akal saja, kita harus punya nilai-nilai moral, itu yang penting. Kalau dalam di dalam Al-Quran dikatakan akhlak, innaka khuluqin azim, innaka khuluqin azim, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung. Yang akhlak itu yang luar biasa. Itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harus contoh, ya, yang kita contoh sedemikian. Kalau kita sudah punya moral yang baik, insya Allah hati orang semua bisa dirangkul. Tidak ada lagi kita bertengkar-tengkar, hanya adu argumen saja, hanya seolah-olah adu kepintaran, adu kecerdasan. Tidak perlu lagi seperti itu. Makanya saya beranggapan bukan saja yang sekedar IQ, tapi juga EQ. Bukan saya intelligence question, tapi emotional question itu penting juga. Itulah yang katakan manusia yang benar-benar manusia. Ya, kita ada manusia, ada jasmani, ada rohani. Kalau kita hanya berdasarkan jasmani saja, ya, itu namanya jasmani saja tanpa rohani. Berarti kita sudah jadi almarhum.
Ya, rohani saja. Tanpa jasmani, berarti kita sudah berbicara, yang sudah disebut nama roh jadi. Ya, sudah jadi roh saja tinggal lagi, jasad tidak ada. Itu maksudnya. Jadi yang manusia ini ada jasmani dan ada rohani. Makanya perlu kita sadari ya. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau yang sudah ya sudah, yang sekarang kita buat baiklah. Jangan ada kita merasa menyinggung orang atau membuat hati orang tidak tenteram atau merendahkan orang, ya. Tak enak rasanya. Ya, Rocky Gerung apalagi katanya orang berapa dari akademisnya. Contoh kan yang terbaik. Makanya kita beri contoh yang terbaik, ya, supaya kita dapat menyenangkan hati orang, ya. Dan kita kalau dapat, kita datang orang tersenyum. Ya, kita pergi orang menangis. Jangan kebalikan itu. Kita datang orang menangis. Ya, kita pergi orang ketawa. Jangan. Diharapkan kedatangan kita membuat orang tersenyum. Kita pergi orang menangis. Itu yang perlu diketahui oleh Rocky Gerung. Ya, antum masih rasa-rasa masih muda juga lagi tuh. Masih bisa berubah sikap. Ya, jadilah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau siapa yang menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Kalau siapa hari ini sama saja dengan kemarin, dia termasuk orang merugi. Barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Rocky Gerung nanti termasuk orang yang punya adab, yang nilai yang tinggi, ya. Mudah-mudahan kita harapkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.